Hari masih pagi, Chris Salam, Alex Asma Subrata, serta Angel Ibrahim kemarin secara bersama-sama menjenguk Roy Martin di ruang tahanan Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Selain menjenguk kakaknya, hari itu Chris memang punya misi besar untuk mengeluarkan Roy dari ruang tahanan. Chris Salam dan keluarga menginginkan Roy Martin dirawat di panti rehabilitasi Pamardi Siwi. Keinginan Chris tersebut ternyata terbentur kepada prosedural yang berlaku di Polda Metro Jaya. Polda punya rumah sakit rujukan sendiri bagi tersangka. Halo pemirsa, selamat pagi dan bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Nadia Mulia kembali menjumpai Anda tentunya di Gospot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Dan pemirsa seperti biasa saya akan menghadirkan gosip-gosip serta informasi pilihan dari kalangan selebriti khusus untuk Anda. Tidak ada yang kami tambah, tidak ada yang kami kurangi dan tidak ada yang memanas-manasi. Dan pemirsa jangan sampai Anda ketinggalan kuis SMS Gospot di mana Anda bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Yang perlu Anda lakukan adalah menjawab pertanyaan di penghujung acara nanti, kemudian kirim jawabannya via SMS dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan langsung ke nomor 6288. Dan pemirsa bersama Gospot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah saja informasi yang segar bagi Anda yang memang haus akan berita dari dunia selebriti. Chris Salam meminta pihak kepolisian agar mengizinkan Roy Martin direhabilitasi dan bukan di penjara. Di hari kasih sayang ini, Anna Maria rencananya akan memberikan kejutan untuk Roy Martin. EL Ritonga melaporkan Elsa Sharif ke Polda Metro Jaya. Pihak FPI resmi mencabut laporannya atas Anjas Mara. Ustadz Jeffrey Al-Bukhari kemarin menggelar acara dalam rangka 10 Muharram. Di sanalah Saskia dan Intan Nuraini bertemu untuk pertama kali. Simak perayaan Valentine Nia Ramadhani dan Reza Herlambang, juga Laudia Cynthia Bella dan Panji Trihatmojo. Pemirsa, hari ini adalah hari Valentine. Dan ternyata pasangan Roy Martin dan Anna Maria tidak pernah melewatkan untuk merayakan hari kasih sayang sedunia ini. Namun kira-kira ya pemirsa, bagaimana cara mereka merayakannya sekarang? Mengingat bahwa Roy masih menjadi tahanan. Dan sementara itu Chris Salam, adik dari Roy Martin, masih bersikeras ingin membebaskan sang kakak. Dan menurut Chris sebaiknya Roy ditempatkan di panti rehabilitasi narkoba saja. Lantas apakah usaha Chris ini berhasil? Pemirsa kita simak bersama liputan pertama untuk pagi hari ini. Hari masih pagi, Chris Salam, Alex Asma Subrata, serta Angel Ibrahim kemarin secara bersama-sama menjenguk Roy Martin di ruang tahanan Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Selain menjenguk kakaknya, hari itu Chris memang punya misi besar untuk mengeluarkan Roy dari ruang tahanan. Chris Salam dan keluarga menginginkan Roy Martin dirawat di panti rehabilitasi Pamardi Siwi. Keinginan Chris tersebut ternyata terbentur kepada prosedural yang berlaku di Polda Metro Jaya. Polda punya rumah sakit rujukan sendiri bagi tersangka kasus narkoba seperti Roy Martin. Jadi saya sudah melihat teman saya kondisinya ya kelihatannya agak lemah ya, kelihatannya beliau sakit. Kalau saya sih ini masalah hak ya. Ini masalah hak gitu karena orang sakit punya hak untuk dirawat gitu dan barang siapa menghalang-halangi perawatan dia kena pidana. Itu di pasal 65 ada itu di Undang-Undang Psikotropika. Usaha Chris Salam nampaknya sia-sia karena sampai malam tiba Polda Metro Jaya belum mengeluarkan rekomendasi bagi Roy agar dirawat di panti rehabilitasi pecandu narkoba Pamardi Siwi. Chris bahkan langsung mendatangkan Kepala Panti Inti Nugroho ke Polda Metro Jaya agar permohonannya dikabulkan oleh pihak yang berwenang. Saya melihatnya dia sebagai korban yang saat ini perlu pertolongan bentuknya perawatan. Ya. Oleh karena itu tahanan di sini tentu tidak berfungsi sebagai itu gitu. Jadi saya mencoba untuk menghimbau untuk segera dilakukan perawatan. Harusnya pindah. Oke Bang, sendiri punya keyakinan pindah nggak Bang? Saya tetap yakin. Tapi kalau tidak, saya akan pindahin dengan cara apa? Sementara itu jauh di rumahnya, Anna Maria Sofiana, istri dari Roy Martin, tak kunjung habis bertanya, kenapa suaminya sampai terjerumus ke lembah narkoba. Menurut Anna, suaminya tak kurang-kurang mendapatkan kucuran kasih sayang darinya. Saya sih merasa ya
sudah cukup, memberikan kasih sayang pada Mas Roy, cuman mungkin, saya lengah aja gitu. Kita dari pacaran sampai sekarang, kita masih kayak pacaran, masih pangku-pangkuan, kalau tidur kita kalau di satu tempat duduk masih peluk-pelukan gitu. Jadi, kayak orang pacaran aja, kayak orang pacaran baru jatuh cinta gitu. Ucapan Ana memang benar adanya. Lihat saja bagaimana kemesraan Ana saat menerima telepon dari suaminya langsung dari balik ruang tahanan. Mama jelek, mama tuh bandel. Hari ini tanggal 14 Februari dikenal sebagai Hari Kasih Sayang Sedunia atau Valentine's Day. Sebuah hari yang tak pernah terlewatkan oleh Ana dan Roy Martin dalam setiap perayaannya. Iya, kita kalau Valentine semua biasa anak-anak juga, kita satu keluarga biasanya kasih-kasih kado gitu, kalau Valentine ya. Anak, ke orang tua gitu, orang tua ke anak gitu. Ya saya ke Mas Roy. Biasanya kalau, bunga biasanya Mas Roy yang ngasih selama ini. Kalau ngasih bunga biasanya ya saya ngasih coklat gitu. Ada penyesalan yang dalam juga ya, di hari Valentine dia nggak bisa kumpul sama kita, ya nggak bisa ngerayakan di satu tempat yang, romantis gitu. Saya pasti datang besok ke sana, eee, untuk kasih bunga tentu ya, mungkin ya seperti tradisinya biasa coklat, karena memang itu tradisi Valentine kan itu ya, bunga coklat dan ya mungkin karena saat ini Mas Roy itu kan suka baca ya, hobinya baca dan dia nggak bisa tahan terlalu lama di satu tempat kalau nggak ada buku gitu. Mungkin saya akan kasih buku. Tentu saja Ana Maria tak bisa memberikan kebebasan buat Roy. Ana hanya bisa merasakan kehadiran suaminya lewat puisi karya Roy yang diperuntukkan khusus bagi Ana di hari jadi pacaran mereka. Ini puisi dari Mas Roy, memperingati hari jadi pacaran 18 November. Hari ini, tahun-tahun berlalu kita bertemu. Saat ini, ku tahu kau kan jadi milikku. Hari ini, ketika rasa cinta membakar sumsum birahi, kita berdua yang jadi satu. Hari ini adalah jalan panjang, kerikil juga badai kita kalahkan. Senyum tawa kemenangan kita genggam. Adalah sejarah nanti buktikan untukmu An. Buatmu cintaku yang kupanggil bojoku. Kalau lagi senang, sayang. Kalau lagi susah, tetap sayang. Pemirsa, Ustadz Jeffrey menggelar acara Peduli Muharram 1427 Hijriah dengan cara yang sangat kreatif. Selain mengundang sekitar 1000-an kaum duafa, Ustadz Jeffrey juga menggelar acara pengajian yang kemudian ditutup dengan sebuah fashion show. Nah pemirsa, acara yang melibatkan banyak sekali artis-artis dari pengajian I Like Monday binaan Ustadz Jeffrey ini ternyata berlangsung dengan sangat meriah. Dan ternyata 2 di antara sekian banyak artis yang hadir adalah Intan Nuraini dan Zaskia Audia Meka. Nah pemirsa, kira-kira bagaimana reaksi mereka ketika mereka bertatap muka untuk pertama kalinya? Kita saksikan bersama liputannya. Ustadz Jeffrey Al-Buhori semalam menggelar acara Peduli Muharram 1427 Hijriah di lapangan Sumantri Brojonegoro Kuningan. Air matanya nggak pernah kering nangisin saya. Inilah sebab air matanya saya bisa seperti ini. Dan istri yang senantiasa setia. Setia gitu loh. Selain mengundang 1000-an kaum duafa, Ustadz Jeffrey juga mengadakan pengajian serta peragaan busana muslim. Acara ini juga melibatkan banyak artis yang tergabung dalam pengajian I Like Monday pimpinan Ustadz Jeffrey. Bisa jadi Ustadz Jeffrey akan menggelar acara semacam ini secara tahunan. Kalau setiap tahun mungkin setiap event-event besar aja. Tapi yang pasti semua adalah akan melibatkan mereka yang kita lihat sekarang. Orang fakir, orang miskin. Karena saya pikir hidup kita adalah untuk membahagiakan mereka. Buat kita sebetulnya apa ya, kebetulan kan malam ini juga 13 malam 14. Malam kasih sayang. Jadi bukan sebuah tandingan sebetulnya. Cuma ingin menawarkan saja mana yang mau didatengin. Artis yang terlibat dalam acara ini diantaranya Intan Nuraini yang bertindak sebagai Sari Tilawal serta Zaskia Audia Meka yang beraksi di panggung sebagai model busana muslimah. Ada pula Elma Teana yang lama tak muncul namun masih terlihat luas berlenggak-lenggok di atas panggung.
udah lama nggak ngumpul-ngumpul kan, udah lama nggak sosialisasi gitu kan. Apa salahnya sih gitu kan? Ya udah kangen juga ini udah berapa tahun nggak begini nih. Jadi istilahnya mengingat kembali waktu zaman muda cuy. Artis remaja Intan Nuraini dan Saskia Adiameka tentu cukup banyak menyita perhatian. Anda pasti tahu Saskia selama ini diberitakan jadi kekasih